Saya tidak menghadapi satu orang aja ini, aku menghadapi beberapa orang ini. Ada yang mencet leher, ada yang mencet hidungnya, ada yang kunyah otaknya, ada yang menutup hatinya, mulutnya aja yang goyang-goyang, dengan matanya melihat dan membaca, tapi nyambung antara mata dengan otak enggak. Astagfirullah ya Allah ya Karim. Makanya sebelum baca Bible bang, usahakan taus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu baca itu dulu sebelum baca Bible supaya otak anda tidak keracunan. Apa pressure apa? Jangan di mute biasa. Kenapa? Jangan di mute teman-teman. Biarkan dia ngamuk. Elia sudah pernah dari surga turun ke bumi? Belum pernah kan? Belum pernah turun ke bumi. Yesus, iya, hanya Yesus yang pernah dari surga turun ke bumi lalu naik ke surga. Itu benar. Iya. Kau ngerti tidak bahasa itu? Tidak seperti itu dalilnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Yesus tidak berbohong di situ. Bohong dia, bohong. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Bohong, bullshit, penipu. Elia sudah lebih dulu di atas daripada kau. Banyak kali lawan kita, cuman satu mulut tapi di dalamnya penuh dengan makhluk berbulu, bertanduk dan bergigi taring. Prabu Sriwangi, selamat malam, selamat Kristen. Yang tidak jelas itu sudah pasti. Tapi ini saya bacakan tadi beda dengan persepsi yang abang bacakan. Jadi itu udah pasti. Jadi orang tahu menilai siapa yang suka Oke, mengelintir. saya tanya dulu abang. Oke, udah, mungkin saya keliru bang. Mungkin saya keliru. Saya turun, saya nggak suka. Tolong ajarkan saya duluan mana Yesus dan Elia ke surga? Duluan mana bang? Dengan kata-katamu seperti itu yang mengelintir kata. Oke, terima kasih ya. Saya nggak suka. Udah, saya turun. Ya udahlah bang. Menjawab. Anda ingin menggocoh aku seperti Paulus digocoh iblis. Anda nggak berhasil, jangan salahkan saya dong. Salahkan diri Anda yang nggak belajar Bible. Coy, selamat malam coy. Selamat Pakistan coy. Enggak sih dalam 1 detik itu Anda bersahabat dengan Bible gitu ya? Islam satu detik aja bersahabat dengan Bible. Enggak mau ya. Kenapa ya? Ya, Islam Pakistan bang. Saya Kristen bang. Oke, lanjut bang. Maksudnya pemahaman yang ini yang mengatakan bahwa belum ada satupun manusia di dunia ini yang naik ke surga sebelum Yesus mempersiapkan surga. Bahaya lah, lebih parah lagi nih, lebih persiapan surga. Ini tentang pemahaman Kristen. Karena gini bang. Lebih parah. Gini bang, saya jelaskan dulu ya mas. Ya, ini S3 kayaknya juga ini S3. Yesus kan itu adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Iya, kita semuanya ini adalah firman yang jadi manusia. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Sama, kita juga adalah firman. Itu adalah Allah. Kita semua ini adalah firman. Kita semua ini firman bang, jadi manusia bang. Ini kan penafsiran orang-orang tentang penafsiran. Maksudnya salah. Ini kan pemikiran orang-orang tentang Kristen kan itu beda-beda yang di luar Kristen. Kristen ini kan menjadi Kristen bukan karena proses belajar bang, beda dengan kami yang belajar memahami Bible. Anda jadi Kristen bukan karena proses belajar, bukan.
Anda menjadi Kristen itu karena ya doktrin dogma dari orang tua, dari keluarga, beda. Kalau kami di sini paham Bible itu berdasar dari olahan pengajaran, belajar, punya proses dia. Jadi kami mempelajari Bible itu benar-benar sungguh-sungguh, bukan doktrin, bukan dogma. Kalau Anda dogma, Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, ya betul, dia itu adalah perkataan. Artinya dia adalah manusia yang berasal dari perkataan Tuhan. Itu jelas itu. Umat Islam juga mengimani itu, Bang. Semua apa yang ada di atas muka bumi ini awalnya berasal dari perkataan Tuhan. Dan Yesus mengaminkan itu. Anda baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti pada mulanya kita ini adalah firman. Begitu, Abang. Nggak gitu juga lah konsepnya lah, Bang. Kenapa bisa berubah? Itu ucapan Yesus, jangan dirubah lagi dong. Katanya percaya ke Yesus. Percaya Yesus ya ucapannya jangan dipelintir. Maaf lah kalau aku salah. Jujur, aku sebagai orang Kristen, Nggak pernah belajar Bible. Saya belajar firman, Bang, tapi nggak kayak lah. Saya salut sama kebanyakan umat Muslim yang mereka hafal Qurannya. Saya juga sebagai orang Kristen, Bang, jujur saya nggak hafal. Nggak Ya, hafal. karena nggak ada cinta, karena nggak ada cinta. Bagaimana mau dihafal? Bukan nggak ada cinta lah, Bang. Coba aja kamu hafal. Amsal aja dulu kau hafal. Hafal balik-balik, bolak-balik kau hafal. Kalau kamu merasakan cinta Anda kepada Bible itu, nggak akan ada orang hafal Bible. Kenapa? Karena nggak ada cinta di situ. Bukan nggak ada cinta lah, Bang. Sebab keyakinan, sebab iman dan keyakinan tentang kekristenan itu, Bang, tidak mengharuskan kita untuk menghafal firman, tetapi kita mengimani. Lah bagaimana Anda mengimani sesuatu sementara Anda nggak tahu? Bagaimana ceritanya? Orang mengimani dengan iman yang betul itu karena dia tahu. Gimana itu? Anda mengimani sementara Anda nggak tahu? Kan tinggal dibaca, Bang. Sekarang Kan simpel. sekarang Dibaca. begini, saudara. Sekarang begini. Kenapa kemudian Anda bisa mengatakan bahwa yang bertinta itu pulpen? Kan Anda hafal. Dari pemahaman Bisa juga itulah. Bisa juga kalau saya cuma sekedar melihat. Oh, nggak bisa gitu. Kalau Bisa, Anda Bang, melihat, bisa. kalau Anda melihat tapi Anda Bisa tidak saya tahu, sekedar melihat, Anda bisa tidak saja tahu. saya sekedar mendengar. Oh, nggak bisa gitu, saudara. Nggak bisa. Bukan nggak bisa gitu, Bang, bisa. Sekarang begini. Saya Begini. bisa tahu itu ballpoint karena saya lihat, bukan karena saya hafal. Sekarang Atau saya tanya, bisa tahu itu saya ballpoint karena saya dengar, bukan karena saya hafal. Sekarang begini, saudara. Nggak usah terlalu jauh dulu. Kenapa kita bisa mengatakan pulpen itu pulpen? Kenapa kita bisa mengatakan pulpen adalah pulpen, meja adalah meja? Kenapa kita tidak katakan meja itu adalah pulpen dan pulpen itu adalah meja? Kenapa? Karena kita melihat. Karena kita Bukan hafal. Karena kita Bukan, hafal. Bang, karena kita lihat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Karena kita lihat. Karena kita hafal. Kalau Anda melihat dan tidak tahu bahwa itu namanya meja, bisa Anda katakan itu meja? Nggak bisa, karena Anda nggak tahu. Anda tidak bisa mengatakan, walaupun Anda melihat pulpen tapi Anda tidak hafal namanya, Anda pun tak tahu ini apa. Anda cuma mengatakan sebuah benda punya tinta, kalau dicoret ada keluar warna hitam, Anda nggak tahu namanya, Anda nggak hafal itu namanya. Berarti Anda tidak memenuhi syarat mengetahui tentang satu objek. Begitu juga iman Anda. Berdasarkan Bible, Anda tidak tahu Bible, Anda tidak hafal, Anda tidak ngerti. Berarti Anda hanya percaya saja. Itu sama halnya dengan orang yang zalim. Meja-meja, komputer-komputer, sepatu-sepatu, dinding-dinding, semua sudah ada penamaannya. Jangan dibolak-balik.
Jadi ketika Anda melihat sapi, hafal ini adalah sapi. Ketika Anda melihat ayam, hafal ini adalah ayam. Karena Anda tidak menghafal itu semua, hanya modal iman. Terkadang Anda melihat ayam, Anda bilang sapi. Terkadang Anda melihat sapi, Anda melihat ayam. Begitulah konsep iman Anda kepada anak Maria. Kadang Tuhan, kadang manusia. Kadang manusia, kadang Tuhan. Kenapa? Karena antara iman dan akal Anda tidak sinkron. Gitu saudara, sederhana kok itu. Kebenaran itu harus rasio. Rasio itu sama dengan seimbang atau keseimbangan. Tatkala Anda mendudukkan satu objek tidak sesuai dengan fakta realnya, maka Anda akan ditertawakan oleh orang, bahkan dunia. Coba Anda menunjuk seekor sapi, lantas Anda gaungkan, ini adalah ayam. Dunia akan menertawakan Anda. Begitu juga ketika Anda mengatakan anak Maria, ini adalah Tuhan. Maka, apa yang cocok untuk dinisbahkan kepada Anda? Orang sinting, orang gila, orang bahlul, orang dongo. Apa yang cocok? Apa yang cocok untuk Anda itu? Kira-kira. Ada orang mengatakan, sepatu ini adalah buah durian. Sepatu ini adalah buah semangka. Semangka. Kira-kira Anda mengatakan orang itu apa? Sedeng, bukan? Begitu juga ketika Anda mengatakan, kami adalah anak-anak Yesus. Istri aja kagak punya anak. Itu namanya bahlul. Itu namanya zalim. Itu jahil. Konsepnya atau dahlilnya yang membuat ente bilang kami sebagai orang Kristen itu bodoh karena mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Itu konsepnya apa, dalilnya apa, terdapatnya di mana, dan patokannya apa. Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Betul? Ya. Betul enggak? Betul. Oke, sekarang Maria melahirkan Tuhan. Masuk di akalmu enggak itu? Masuk. Hei, manusia melahirkan pencipta langit dan bumi, masuk akal? Alamak, rusak berarti ente. Seibarat orang gila, saya tanya, kau si Fulan si gila, ya paman, saya tunjukkanlah kemudian HP. Ini apa? Apa dikatakan? Pisang. Lalu dia percaya diri, itu pisang loh. Lu mau apa? Itu pisang. Pokoknya bagi saya itu pisang. Karena kenapa? Karena saya gila. Begitulah yang Anda lakukan sekarang. Maria melahirkan apa? Tuhan. Itu tidak normal. Anda ngerti nggak yang dikatakan rasio? Rasio itu seimbang antara fakta real, kenyataan dengan keadaan. Fenomena yang ada sesuai dengan ilmu alam. Yang dikatakan pisang-pisang, yang dikatakan sapi-sapi, yang keluar dari rahim Maria, manusia, anak manusia. Bukan Tuhan. Ketika Anda mengatakan itu Tuhan, ada yang rusak, ada yang putus di kepala Anda itu. Ada yang harus dibenerin. Anda ngotot, ya berarti Anda hanya iman buta. Anda ngotot sampai mati, berarti Anda mati dalam iman buta. Yang keluar dari rahim Maria itu hanya orang gila, hanya orang sedeng yang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi keluar dari rahim manusia. Gitu saudara. Sekarang giliran saya, Bang. Kan saya udah dengarkan Abang. Ya, silakan. Oke. Saya, Bang. Kan saling menghargai kan? Ini kan debat positif, Bang. Iya, saya menghargai. Cuman begini saudara, saya itu sangat menghargai. Cuman ketika penghargaan itu dihilangkan demi dihadirkan demi untuk saling membodohi, itu saya tidak mau. Ketika saya mengatakan kotoran itu bau, sampah itu bau, saya tidak sedang menghina. Saya sedang menjelaskan fakta real yang sesungguhnya, gitu. Jadi tolong dihargai itu. Silakan. Iya. Oke. Ini Bang, konsepnya Tuhan itu apa sih Bang? Tuhan laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu apa? Tidak serupa dengan makhluk. Nah, ya. Tidak serupa dengan makhluk. Berarti tidak kasat mata. Ya. Tidak bisa dilihat. Yes. Tidak bisa diraba. Yes. Tidak bisa didengarkan. Yes. Jadi saya balikan kata, cuma orang bodoh, orang idiot, orang dungu yang mempercayai Tuhan.
Berarti abang itu bodoh karena mempercayai Tuhan. Loh, justru orang yang percaya Tuhan itulah orang yang pintar. Yang percaya manusia melahirkan Tuhan itulah yang bodoh. Gimana sih orang ini? Oh, tapi kan Anda Kristen, maklum. Saya lupa. Aku pikir tadi bicara dengan umat Islam. Izin. Berarti Yohanes 5:37 Yesus bodoh. Gimana itu? Yesus berkata, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Artinya apa? Tuhan itu nggak bisa diraba, Tuhan itu nggak bisa didengar suaranya. Berarti Yesus bodoh. Selesai. Dari itu aja tadi. Dari itu aja Maria melahirkan apa? Tuhan. Sakit ente sakit. Anda sakit. Ada yang salah. Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hina dari seluruh makhluk yang ada. Bahkan lebih hina dari setan. Karena kenapa? Dikasih otak, akal, tidak dipakai. Gitu. Bisa saya bicara, Bang? Bisa, silakan. Gini, Bang. Iya. Saya tutup poin saya ya. Iya. Saya tutup poin saja. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan. Kata siapa? Oke lah, skip lah kalau tidak bisa, kalau bisa dirasakan. Soalnya angin kan bisa dirasakan. Walaupun dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi itu bisa dirasakan. Angin itu bisa didengar kalau dia terkena pohon, terkena genteng, soalnya terkena benda, terkena suatu gesekan. Itu bisa bisa didengar. Tapi sebenarnya angin itu cuma bisa dirasakan, tapi tidak bisa didengar. Gini, Bang. Saya to the point saja. Berarti orang-orang di sini yang mendebatkan manifestasi Tuhan itu adalah orang-orang bodoh, adalah orang-orang idiot, adalah orang-orang dungu. Karena kenapa? Mereka mempercayai sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa didengar, tetapi mereka meyakini dan mereka mendebat. Berarti orang ini nggak punya akal, Bang. Jangan diganggu Bang Jumat dulu. Bukan, tunggu bang. Kita ini debat positif, Bang. Kita saling menghargai apa pendapat orang lain. Oke, saya sudah nangkap. Ini saya mau bertanya sama saudara. Anggaplah pernyataan Anda itu betul. Tolong, bisakah Anda melihat aliran listrik? Tapi kenapa Anda berbicara mengenai listrik? Sekolah-sekolah berbicara mengenai listrik, tenaga listrik. Bisa Anda melihat tenaga listrik, aliran listrik itu Anda bisa lihat? Saudara Coy, berarti guru yang mengajarkan tentang kelistrikan itu adalah orang bodoh, gitu ya. Berarti listrik itu nggak ada kan ya? Karena tak ada orang yang mampu melihat aliran listrik. Yang kita lihat cuma kabel. Hah? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa melihat listrik? Coba, gimana caranya? Abang search di Google saja. Gimana caranya melihat listrik, Bang? Atau gini. Ini contoh listrik statis. Abang ada selimut kah atau yang terbuat dari wol, terus digesek-gesekkan di kepala, terus tangan abang disentuhkan di besi. Pasti abang akan melihat secara nyata, secara real aliran listrik itu gimana. Gimana? Aliran listrik itu bentuknya kayak mana? Bentuknya kayak listrik. Ya gimana? Kok ngomong listrik tapi gimana bentuknya? Yang kulihat itu cuma kabel melilit, melintang. Tapi listriknya itu yang kayak mana? Alirannya itu yang mana? Kayak cahaya, Bang, kayak cahaya. Mana cahaya itu? Cahaya itu akibat listriknya. Bukti bahwa aliran itu adanya cahaya. Betul enggak? Bukti adanya Tuhan, adanya manusia. Betul enggak? Hah? Kalau Anda tidak percaya aliran listrik itu ada karena Anda tidak melihat alirannya, coba Anda cabut kabel listrik di rumah Anda, coba Anda simpan di lidah.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Listriknya nggak bisa dilihat, tapi ketika lidah Anda menyentuh kabel telanjang, gigi Anda pun gosong. Berarti tidak semua yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Begitulah pencipta alam semesta ini. Orang yang berakal akan sampai kepada Tuhan. Orang yang berakal akan sampai kepada pemahaman bahwa dengan adanya cahaya yang dibiaskan dari bola lampu membuktikan bahwa aliran listrik itu ada. Meskipun aliran itu tak terlihat, tapi dari efek yang ada yang diakibatkan oleh sumber, maka kita tahu bahwa itu ada. Sama seperti listrik. Apakah Anda melihat mesin PLN? Enggak. Enggak, Anda enggak melihat. Tapi ada sumber, yaitu mesin di PLN. Mesin di kantor atau di tempat PLN itu bunyi tak menyala semua apa yang ada di bumi ini. Karena PLN, mesinnya dimatikan, padam semua. Begitulah juga Tuhan, adanya kehidupan di atas muka bumi ini, bukti adanya sumber kehidupan. Meskipun kita tidak melihat mesin daripada PLN, tapi otak kita sudah disetting untuk mengetahui pasti ada mesin yang menjadi sumber kehidupan dari alam semesta berupa listrik. Nyala kulkas, nyala televisi, nyala komputer, nyala semuanya. Mereka seakan-akan seperti roh yang bersumber dari mesin. Begitulah pencipta langit dan bumi sebagai mesin penggerak kehidupan. Makanya dia disebut Sang Yang Maha Hidup, yang kemudian mengalirkan kehidupannya ke alam semesta ini. Itu orang berakal sampai ke situ. Anda enggak. Oh, enggak ada mesin. Sebelum datang mesin keluar dari rahim manusia, Anda enggak percaya mesin itu ada. Padahal Anda sudah melihat, listrik sudah nyala, komputer sudah nyala, Anda colok, listriknya nyala. Tapi Anda tidak percaya mesin itu ada. Itu namanya sedeng. Tidak perlu Anda melihat mesin. Begitu Anda melihat lampu nyala di rumah, Anda sudah pasti tahu, oh ada mesin. Meskipun mesinnya itu Anda nggak tahu di mana. Begitulah Tuhan kita. Loh, Anda enggak. Tuhan itu harus keluar dari rahim. Mesin itu harus keluar dari pintu rumah Anda. Malah saya nggak bisa kayak gitu, saudara. Akal ini dicipta oleh Allah untuk sebagai satu titik sinar bahwa Tuhan itu eksis. Adanya akal, bukti eksisnya Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Adanya roh dalam diri kita, bukti Tuhan itu eksis. Karena tidak ada roh kalau tidak ada sumber. Karena ada sumber, maka ada roh. Tidak ada lampu kalau tidak ada mesin sebagai sumber. Karena adanya mesin sebagai sumber, lampu di rumah kita menyala, bosku. Pakai otak nih, otak. Kalau Anda tidak mau menggunakan otak, mending Anda ke rumah saya kasih otaknya ayam saya, otak Anda, saya simpan di ayam saya. Supaya ayam saya bisa kemudian bernyanyi dangdut. Otak Anda sayang sekali otak Anda itu. Sayang sekali. Gak dipakai otaknya. Tanya Pak. Iya, silakan Bang Andi, silakan. Masuk dulu, saya bikin kopi dulu campur masako. Silakan. Bentar dulu, Coy. Lu punya HP nggak, Coy? Punya bang. Ya. Itu HP ada signalnya nggak? Gimana bang? Itu HP kamu ada signalnya nggak? Nggak ada. Ada. Lu pernah lihat signal? Pernah? Gimana bentuk signal? Bentuk signal itu bagian dari radiasi bang. Bagaimana bentuknya? Abang buka aja bang, uji coba radiasi itu ada bentuknya bang, ada kelihatan. Percaya adanya signal tapi lu nggak pernah meraba signal. Gimana? Kau percaya ada signal di HP-mu tapi kau nggak pernah pegang signal. Tapi saya tahu bentuknya kayak gimana. Kayak gimana bentuknya? Ada yang difungsikan. Signal itu bagian dari radiasi bang. Ini gue Abang balikin. cari aja gimana cara melihat radiasi di YouTube itu banyak bang, teorinya gimana? Gimana bentuk signal Oh, itu? caranya bagaimana? Itu banyak bang di Saya YouTube. tanya, sederhana loh pertanyaan saya, bentuk signal apa? Gimana modelnya, segitiga, segi empat? Dia bentuknya kayak
Kayak apa? Aurora gitu bang. Aurora. Satu lagi pertanyaan nggak apa-apa. Bapak itu di surga kan roh. Tuhanmu roh ya, betul ya? Oke. Kamu percaya nggak Tuhanmu adalah roh? Gimana? Kamu percaya nggak kalau Bapak di surga itu roh? Tuhanmu itu percaya nggak? Percaya kalau konsep Tuhan. Gini bang. Enggak dulu percaya atau tidak? Nah, next saja. Kalau soal bicaranya. Jawab dulu ini. Percaya nggak? Ini kita bicara soal Diam dulu. perdebatan ini. Kamu itu dia mau skakmat kalau nggak mau ikutin dulu ya. Ini bang. Dengarin dulu. Tuhan kamu itu roh. Kenapa kau percaya Tuhanmu roh? Kau pernah melihat roh? Jawab. Kamu pernah melihat nafas? Diam dulu kau. Diam. Tuhanmu itu roh. Kenapa kau percaya Tuhanmu itu roh padahal kau nggak pernah melihat dan merabanya? Kabur kan? Nah tadi saya balikin statement dia tadi. Katakan bahwa dengarin dulu. Dia mengatakan tadi hanya orang bodoh yang percaya sesuatu, apalagi Tuhan, yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Berarti Yesus dalam mengajar kepada Bani Israel, menurut Anda dia bodoh. Karena Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, Tuhan itu tidak bisa dilihat rupanya, tidak bisa pula didengar suaranya. Jadi Yesus adalah bodoh menurut Anda. Dan Anda juga termasuk bodoh. Kenapa membodohi diri? Hanya bisa dipercaya kalau bisa diraba dan bisa dilihat. Ternyata tidak ada satupun orang di muka bumi ini pernah melihat Tuhanmu yang berbentuk roh itu, termasuk Yesus. Datanglah kembali berakal. Kalau tidak punya akal, Banyuma siap meminjamkan atau memberikan gratis akal ayam untuk ditaruh di kepalamu. Makasih. Saya tambah ya, saya kurangi Bang Andi, saya kurangi. Jadi teman-teman Oten yang di bawah, ini khusus Kristen ya, Oten-Oten yang di bawah, mulai sekarang kalian tampar pipi kalian sekuat tenaga. Sekarang juga kalian tampar sekuat tenaga kalian, kalau bisa sampai menangis. Muka kalian tampar. Coba aku pengen tanya, sakit atau enggak? Kalau sakit, bagaimana bentuk sakit? Silakan. Ada bentuk signal katanya aurora. Aurora apa sih? Aura kasih. Aurora itu cahaya yang di ini Bang Andi, yang ada di Antartika itu Bang Andi. Ada orang pernah melihat signal HP? Tidak pernah. Tapi percaya? Ada. Kalau tidak HP, kalau tidak ada sinyal nggak bisa untuk dia dipakai komunikasi. Semua orang percaya HP itu ada signalnya. Tapi tidak ada orang pernah melihat signal. Kenapa dipercaya? Akal. Nah, manusia yang satu tadi ini tidak berakal. Kenapa dia tidak berakal? Dia percaya, tapi dia tidak bisa melihat sesuai statement kepalanya begitu. Ya, namanya kabur juga. Kan? Ya. Jalan keluarnya adalah kabur. Iklan dulu Bang Kaisar. Betul, kau menunggu Gulunda Zuma. Ya, Bang Zuma sedang ini kita. Bang Zuma masih bikin ini ya, Bang. Ya, bikin kopi. Bang Zuma masih bikin kopi campur ya, kopi campur Masako. Iya. Sebentar Bang, sebentar Abangku. Sebentar, sabar. Bang Andi lagi lapar juga itu. Tenang kau dulu. Recok kali. Santai. Teman-teman. Santai. Ya, santai. Kau yang santai. Diam kau dulu. Gak bisa kasih orang, kalau orang ngomong itu diam gitu loh. Jadi kesimpulan pada malam ini ada beberapa yang saya tarik ya dari Bang Handi dan Gulunda Zuma. Jadi begini ya, dunia semakin tua tapi kalian masih seperti ini. Naik menggonggong seperti anjing petani, seperti makhluk berbulu bertanduk bani rohani. Fix, Anda kepenuhan roh kardus Indomie. 1 detik saja kalian bersahabat dengan Bibel. Jangan bantah dan lawan pakai rumus gondal-gondel. Tirulah kami duduk manis ganteng punya style, tidak seperti kalian banyak cerita penuh parabel. Terkadang sapi kau lihatnya ayam, terkadang kiasan, terkadang kalam. Modal iman saja jadinya suram, terkena tampol Bibel tuh kau mamam. Suaranya saja tidak bisa kau dengar, wajahnya tidak bisa kau lihat walaupun samar-samar.
Tapi kenapa wajah Tuhan kau gambar banyak versi wajah ganteng, imut, lucu, dan sangar-sangar? Stay tune. Ya, Priantono Situmeyang, selamat malam Islam Pakistan. Aduh, kok masa turun-turun ini sih gimana? Iya, ya nanti orang lagi bicara. Orang lagi bicara, Bang. Adab dulu, Bang. Orang lagi bicara. Kalau bicara itu diam dulu. Anda diberikan hak kok untuk kesempatan untuk bicara. Oke, siap. Ya. Anda berdiskusi atau gimana? Gimana, Bang? Mau iya, Priantono Situmeyang, Islam Pakistan. Kristen, Bang. Oke, lanjut. Diskusi ya? Bang. Diskusi ya. Bang Suma masih istirahat mungkin. Ustaz Tata. Iya, iya Ustaz Tata. Dilanjut Ustaz Tata. Ustaz Tata, masih ada Ustaz. Ustaz Tata. Ustaz Tata Ustaz Tata. Oh, dari Lawan Bang Handi. Ini cocoknya lawan Bang Handi nih. Iya, Ustaz Tata. Bang Handi, monitor Bang Handi. Oh, Ustaz Tata udah ketidur kayaknya. Ustaz Tata. Aduh. Oh, ini. Ya, lanjut. Bang Andi, lanjut Bang Andi. Bang. Hubungin tuh. Oke. Ya, mau nanya apa kau, Bang? Tanyalah, Bang, biar aku jawab. Atau aku bertanya? Aku bertanya ya? Tanya, Bang. Tanya. Ya, aku bertanya. Siapa yang memerintahkan kau? Ya, diam dulu kau, kawan mau ngomong ini. Ya, siapa yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Yang memerintah kami menyembah Yesus gak ada, Pak. Kami pribadi sendiri yang menyembah Yesus, Pak. Betul. Betul itu. Yakin? Yakin. Kenapa kalian bisa menyembah sendiri? Alasannya apa? Coba kasih alasannya apa? Kenapa kalian sembah sendiri? Alasannya karena kami Bibel kami. Hah? Kenapa? Karena kami baca Bibel kami. Ah, di mana itu tertulis? Ah, itu maksud saya. Siapa yang memerintahkan? Gini, Bang. Jadi gini, oke. Enggak diangkat, Bang Ustaz. Jadi gini, oke, lanjut. Apa tuh? Kalau cerita dulu ini. Bukan Kristen. Data dulu, baru kau cerita gitu. Di mana datanya? Jangan cerita data dulu. Kita dulu ada kan kita cuma nanya sama aku aja kan. Kan pertanyaanku sederhana. Siapa yang memerintahkan kau menyembah Yesus? Kau jawab tidak ada. Kenapa tidak ada? Kau jawab lagi, itu dari diri kami sendiri. Kami itu melingkup semuanya gitu. Nah, terus kutanya lagi, kok bisa gitu? Ya, karena ada perintah di Bibel. Tunjukkan, itu yang kutuntut. Bang, kalau nggak aku baca Bibel itu, Bang, nggak bisa aku menyembah dia. Sama juga, aku dari Iya, di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis kau diperintahkan? Coba, aku pengen tahu. Kalau aku dilahirkan Muslim, pasti ku sembah. Kalian sebut itu tadi Allah, kan gitu. Terus? Jadi kau bilang aku terlahir Muslim aku. Jadi kau pikir aku terlahir Muslim aku? Mana tahu aku. Gak ada kau bilang tadi. Nah itu. Jadi jangan cerita soal spiritual diri sendiri. Yang kutuntut itu di mana tertulis? Oh, Tata sudah itu. Dengan udah aktif. Udah telepon Bang. Izin Bang Ustaz, sudah sudah. Ah, udah. Masuk Bang Tata. Iya, Bang Suma masih membuat kopi campur masako katanya. Ustaz Tata, silakan. Oke. Lanjut Bang Tata. Saya udah nggak bisa jawab deh nih. Ini sebenarnya enggak. Terus mau apa ini? Saya mau bertanya nih. Ini Bang Juma di sini semantap sekali nih. Saya mau bertanya kepada Bang Juma. Lanjut. Halo, bertanya. Lanjut bertanya. Ada Bang Juma, Mbak Bang Juma jawab nggak? Iya Bang, lanjut aja Bang, sama Tata Bang. Saya kan mau bertanya langsung kepada Bang Juma. Saya yang lain-lain Pak. Gitu. Saya Bang Juma.
Pak Ban Juma monitoring. Ya Kak, lanjut. Bertanya aja. Lanjut aja bang sama waktu data, lanjut aja. Bertanya aja bang. Kan pertanyaan ini saya mau lempar ke Ban Juma. Ya. Begitu kamu ke pasar dulu, kira-kira 6 hari baru balik lagi. Kan gitu. Udah, cukup ya. Namanya lagi rehat. Saya bertanya, kalau gitu bisa. Katanya kepada Bang Juma aja. Kalau ke Bang Juma, Anda ke pasar dulu, 6 jam balik lagi itu. Ke Bang Jumanya. Ya udah, Bang Juma lagi rehat sejenak. Nah kalau kamu fokus ke Bang Juma, nah itu masih ada. Bang Juma sudah silakan. Ya, bisa yang lain diam ya. Wih. Waduh, yang lain diem katanya. Oke, selamat pagi. Merintah dia. Iya, pagi saudaraku. Oh, Siapa ya. namanya? Martin. Martin ya, Martin. Marta. Ya, Marta. Saudara Marta, silakan. Ada masalah? Ini saya mau, Pak. Mau kiak. Marta. Oh, gitu. Oke, nggak apa-apa lah. Iya. Oke, Ban Juma saya mau tanya nih. Iya, saudara. Kalau dalam Islam, Iya. Allah SWT yang kalau dalam Islam ya, Muslim menyembah Allah SWT itu kelihatan nggak sih? Itu aja pertanyaan saya. Tidak kelihatan, Bang. Oh, tidak kelihatan. Pertanyaan begitu ayamnya dan Juma yang jawab. Oke. Gini. Nggak usah Bang Juma yang jawab. Oke, sebentar. Memang tidak kelihatan, betul? Iya, oleh mata kita manusia ini, tapi batin hati kita melihatnya, jelas itu. Oh, berarti Allah SWT dalam Islam itu tidak lihat, tidak berwujud ya, Pak? Justru Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud. Wujudnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak kelihatan kok masa wujud. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Itu seperti apa wujud? Artinya seperti apa itu, Pak? Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Saya kan tanya Quran, Bapak kok masalah Alkitab sih? Lah itu saya sudah baca tadi. Laisa kamitslihi syai'. Tadi saya tidak bertentang tentang Alkitab. Saya bertanya tentang Bapak Ban Juma menjawab tentang keimanan Bapak atau kitab Bapak. Itu cukup. Jangan lari ke kitab yang lain. Kenapa? Tuhan saya juga berfirman kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada kelihatan nggak Allah SWT yang Bapak sembah? Tidak nampak oleh mata manusia di atas muka bumi ini. Bagus. Jawaban sudah saya tangkap ya. Sekarang 1 Timotius 6 nomor 16. Yohanes 5 nomor 37. Tuhan tidak kelihatan oleh mata manusia. Itu. Berarti Bapak tidak bisa menjawab dengan kitab Bapak. Sekarang Bapak lari ke kitab yang lain. Sekarang Bapak coba kita dengar bersama ini, Pak. Astaghfirullahalazim. Yang mana sih? Ya, Pak Ban Juma. Kita bisa dengar bersama ini, Pak? Enggak. Kamu enggak mendengar, cuman saya aja dan kawan-kawan saya. Oke, coba kita dengar. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Oh, itu Yesaya 9 itu, Bang. Bukan Yesus, melainkan Dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya di mana? Sudah, apa hubungannya dengan pertanyaan Anda? Apa hubungannya saya? Itu Allah di Bible itu, bukan Allah di Al-Quran. Bukan Allah Ini suara Pak. Suara siapa, Pak? Itu suara saya. Kenapa, Pak? Ya? Bagus nih. Bapak sekarang Bapak menyembah kamu di sini mengatakan ya, Pak. Muhammad itu Allah yang perkasa. Yang dimaksud Yesaya 9 nomor 6 itu bukan Tuhan di situ. Itu manusia. Itu adalah gelar yang diberikan kemudian kepada Hezekia. Kasihan dia lah. Tapi waktu itu saya masih ingat, Bang Juma. Ini memaksakan kepada Yesus.
Padahal Raja Hezkia. Banjuma berkata, kalau dipaksakan bukan Hezkia, lebih layak Nabi Muhammad SAW. Kalau Betul. dipaksakan Untuk dilihat gitu. Saya Ya ada di udahlah. situ waktu itu. Lanjutlah Bang Handi. Saya monitor Mas, lagi. Maunya Kalau- tadi Banjuma, ayamnya Banjuma yang jawab. Enggak, soalnya saya dengar dia sebut nama saya. Kalau enggak, saya juga cuman nyimak aja. Lanjut. Digoreng aja itu ya, udah basi ya. Dasar kabulator. Kabulator bocor. Untung ini bukan ya bisa diklarifikasi oleh Bang Juma. Buang-buang waktu Bang Zuma aja. Ya Prianto, kita lanjut Prianto. Bang, lanjut. Terus apa lagi Prianto ini? Bang, hiburan Bang Andi. Please, Oh, hiburan. ya, Lanjut silakan. Bang. Prianto mau bertanya, silakan. Apa lama aku tanya? Ya? Itu kalau aku tanya tentang kitab kalian, udah wajib lempar bantan. Apa? Nanti aku tanya tentang kitab kalian, wajib lempar bantan nanti. Ngamuk-ngamuk kalian. Lu kok bisa ngamuk sih? Nggak ada yang ngamuk. Udah pasti itu kan. Atau kamu mau yang ditanya? Tanya lah. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung? Tuhannya. Saat itu punya Allah. Oke, berarti yang dikandung Maria bukan Tuhan. Yang dikandung itu firman. Oke, berarti bukan Tuhan ya kandungannya Maria ya. Ya. Berarti anaknya Maria bukan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Oke, selesai. Jadi Yesus bukan Tuhan. Jangan sembah lagi ya. Yesus bukan Tuhan ya. Biar dulu. Apa lagi? Udah diputuskan Yesus bukan Tuhan. Ntar dulu katanya. Dengar. Ya gimana coba. Saat itu kan dia masih bayi. Ya masih bayi. Waktu masih bayi sudah Tuhan apa belum Tuhan? Dengar dulu, lu iya. ngomong. Iya silakan. Ya dia waktu masih bayi dia belum ngerti apa wujudnya masih manusia. Terus? Tapi udah besar dia, udah mulai berkelana ke sini ke sana. Konsep Roma Irama. Berkelana berapa itu? Terus sorry bro. Lu lucu juga sih. Terus berkelana lanjut. Terus bro berkelana berapa? Sudah. Ya sudah. Taruh dulu, malam taruh dulu bang. Ini Priyo mau bicara. Silakan bang Priyo. Jadi kan di situ ceritanya kan, kok dibilang di Alkitab itu terpotong itu dari kelahiran itu sampai dia mulai apa yang harus dilakukan gitu. Terbuktinya Yesus itu Tuhan. Terbuktinya ini ya. Jangan kita satu. Enggak. Yesus itu dari keajaiban-ajaibannya semua itu yang diilhamkan Ntar dulu bang Ntar dulu hormati temanmu lagi ngomong, jangan dipotong. Silakan bang Priyo. Berkelana berapa? Silakan. dia ketawa aku baca-baca kan. Kenapa kau yang ketawa? Jangan kau ketawa dirimu sendiri Diulang ya. Waktu bayi belum jadi Tuhan. Setelah dia berkelana, terus kemudian berkelana di umur berapa dia berkelana menjadi Tuhan? Silakan. Gugup aku bang, baru ini kayak gini bang, gugup kalah betul. Ya gimana? Waktu ini kan diulang ya. Waktu dalam kandungan belum Tuhan. Waktu dilahirkan jadi bayi belum Tuhan. Ya setelah dia berkelana berarti udah dewasa. Nah, dia berkelana itu silakan buktikan waktu dia berkelana dia Tuhan. Silakan. Berkelana itu sampai
TPW sudah berapa ya? Jangan diganggu dulu Bang Datu, dia lagi mikir. Oh iya. Dia tuh mikir itu berkelana berapa ini, kita tunggu dia menjadi Tuhan dia setelah berkelana. Jangan ngomong, dia lagi mikir. Jadi kalau klaim Gimana bro? tunggu dulu Bang. Mikir dulu. Tunggu aku Bang. Waduh, ganti pemain aja Bang Andi. Taruh lagi mikir, jangan dulu. Kasih waktu ya. Kita hormati lah dia. Kenapa Bang? Tunggu Bang, tunggu aku Bang. Bang Andi, Bang Andi. Ya. Bang Andi. Ya. Bang Andi. Ya. Pelan-pelan dikit Bang, pelan-pelan dikit Bang. Iya ini Bang, saya nungguin. Pelan-pelan dikit Bang. Saya nungguin. Ya. Saya ulang ya, waktu bayi dalam kandungan belum Tuhan. Waktu bayi belum Tuhan. Setelah dia berkelana, baru dia menjadi Tuhan. Kan gitu. Nah, pertanyaannya berkelana berapa itu? Umur berapa tahun dia berkelana? Waktu Coba. Maria itu kan. Sebelum itu datang malaikat menghampiri Maria, mengatakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung firman Allah. Ini kenapa jadi mundur? Udah dewasa ini berkelana. Ini udah mulai nggak gugup. Ada aku gugup. Oh gugup. Jangan gugup lah. Semangat. Karena kalian mau kelawan Bang. Mohon Bang pada. Saya ini sabar loh. Saya sabar Bang. Saya hormati abang loh. Jadi kalau menurut ya kami Kristen menganggap Tuhan Yesus itu Tuhan karena dasarnya dia ilahi. Dia itu kalau kita baca lagi Bible itu kan dia mati di kayu salib dan hitungan 3 harinya dia bangkit mengalahkan maut itu. Jadi dari situ terbukti dia itu Tuhan Bang. Oh dia berkelana mati, berkelana di tiang salib, mati baru hidup jadi Tuhan lagi gitu. Ya, ini kan dari Bang, ke ujung dari mati. Nah. Yesus itu kan mati. Jadi membuktikan dia itu Tuhan, bahwa dia itu Tuhan, dia bisa mengalahkan maut itu. Oh itu disebut berkelana. Silongor. Ah, jadi ini saya tunggu-tunggu berkelananya ini. Ini kan aku potong ceritanya tadi Bang. Nggak berkelana lagi dia. Jangan Abang bikin gugup dulu aku lah. Oh jadi berkelana ditarik, nggak jadi berkelana ya? Aku potong tadi. Oke. Nah, terus lanjut. Tadi kan mengatakan kan Yesus itu bukan Tuhan. Ya kan? Jadi Tuhan dia itu bangkit dari maut. Nggak ada manusia yang bisa bangkit dari maut Bang. Di situ bangkit dari maut menandakan dia Tuhan gitu. Jadi syarat dia menjadi Tuhan, dia harus mati dulu baru bangkit. Jadi Tuhan lah dia gitu ya. Banyak bukti-bukti menjadi Tuhan Bang. Apa lagi buktinya Bang? Mengatakan itu dia di mana alamatnya itu nggak tahu aku, lupa aku. Jangan dipaksa Bang. Nah, aku memang nggak sering aku baca. Aku mengerti siapa Yesus itu. Ya, makasih ya Bang, jangan dipaksain ya Bang ya. Ya. Abang mau bantah. Ya, saya nggak mau membantah abang yang bener kok. Saya nggak mau bantah abang yang bener. Ya izin Mbak. Waduh. Saya hormati abang di sini gitu loh ya. Kita hormati ya. Lanjut. Bang Hura mau bertanya atau diskusi? Bertanya Bang. Silakan. Ada sesuatu sebelum Bang Zuma. Silakan. Oke. Mungkin Bang Zuma mungkin mendengarkan juga. Iya. Saya mau nanya Bang, nabi mana yang ada di agamamu yang tidak bercelah masuk surga? Silakan.
sudah. Ya itu aja pertanyaan. Nabi mana yang ada di agamamu yang tidak bercelah masuk surga? Maksudnya tidak bercelah? Tidak berdosa. Oh, lanjut Ustaz. Ya. Silakan. Oke, kalau kamu nanya kepada Islam, Islam itu meyakini semua para nabi itu ahli surga. Karena apa? Karena mereka ini makhluk pilihan. Dan yang pertama dalil bang, jangan ditafsir bang, jangan ditafsir. Dalilnya bang, jangan ditafsir. Bisa nggak sih kalau orang bertanya diam dulu, ntar dikasih dalil. Sabar ya. Iya. Jadi semua para nabi itu masuk surga dan pertama kali yang masuk surga itu adalah Nabi Muhammad. Hadis Muslim 105 dan juga Ibnu Hibban 1481. Bunyinya ana aksarul anbiya taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Juga di dalam hadis atau berani ayat 942. Juga Ibnu Adi 209, juga Ibnu Abi Syaibah nomor 31802. Bunyinya al jannatu hurrimat alal anbiya hatta adakhulaha wa hurrimat alal umam hatta tadakhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh nabi sampai aku memasukinya lebih dulu. Surga pun tidak boleh dimasuki umat manapun sebelum umatku masuk duluan. Jadi semua para nabi itu ahli surga. Cuma bedanya yang pertama kali masuk surga itu para nabi itu Nabi Muhammad dulu. Tidak boleh lainnya. Setelah Nabi Muhammad baru nabi-nabi yang lain. Setelah nabi-nabi yang lain selesai, umatnya Nabi Muhammad, bukan umatnya Musa. Maka Nabi Muhammad ini diutus terlahir tapi masuk pertama kali masuk surga. Begitu juga umatnya. Gitu. Nah, selesai. Udah ya. Pertanyaan saya, nabi mana di agamamu yang itu udah tidak dijawab. berdosa? Itu udah Halo, dijawab. yang tidak berdosa loh. Yang tidak berdosa. Please, yang tidak Semua nabi berdosa. tidak berdosa. Maksum. Para Yang mana nabi Nabi itu Muhammad maksum. tidak ada dosanya? Tidak ada, maksum Nabi Muhammad. Semua para nabi Punya maksum. istri. Si Nabi Muhammad itu dia punya istri. Artinya itu emang melakukan sebuah dosa. Justru punya istri itu pahala. Hah? Bagaimana sih? Punya istri keberdosa gimana pula ini? Iya dong. Yang berdosa itu normal, tapi tidak punya istri, dimintai pertanggungjawaban kayak Paulus. Istrinya Paulus siapa? Jawab coba. Paulus itu istrinya namanya siapa? Saya tanya kamu dulu, itu Paulus itu normal atau tidak? Kok nggak punya istri? Atau punya istri? Jawab. Satu. Kemana-mana dulu. Iya pertanyaan yang sama. Kok lari ke Paulus? Ya kan Nabi Muhammad lu serang kan? Ya gue balikin. Katanya bilang punya istri. Nabi di Paulus itu. Ada aja. Dari mana pula dibilang Paulus? Ya, terus diam dulu kau. Ini satu dulu gua ajar nih. Lu diam dulu kau. Nah ini. Sok pandai. Oh nggak pernah baca Bible ini. Nggak pernah baca. Aduh, nggak pernah baca Bible ini orang ini. Nggak tahu kalau Saulus adalah nabi. Ya baca kisah Rasul 13 nomor 1. Bacain. Oke, bentar. Tampilin. Ya. Tampilkan aja sekarang deh. Hanya baca Bible, jangan baca novel. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia dan beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama raja, dan Herodes dan Saulus. Nabi dia bro. Makanya Bible itu jangan taruh di ketek bro, baca. Nah, malu kan lu? Malu kan? Malu.
Nggak pernah baca Bible, menyangga. Nikah disebut berdosa katanya. Malu. Bisa nggak sih lu nggak memalukan kalau naik ke atas? Jangan berpendapat sebelum membaca. Nggak enak didengar lu. Bang nanya sama siapa dong? Sama lu lah, kamu bilang tadi Saulus bukan nabi. Ya kupikir tadi nggak sama kawan. Kupikir tadi sama kawan yang turun. Kau yang ngomong tadi Paulus bukan nabi.